Halo Sinekrip, balik lagi sama gua Rashid Hari yang kali ini mau ngomongin sebuah film Korea dengan cukup banyak kontroversi. Ini filmnya bahkan dari sebelum rilis tuh udah sangat banyak mengundang kontroversi ya. Makanya ini jujur gua agak-agak deg-degan nih review ini. Tapi semoga itu ya teman-teman yang nonton video ini bisa nonton dengan tujuan untuk berdiskusi lah. Asli ini kontroversinya, keributannya itu menghebohkan. Yaitu ada Omniscient Reader The Prophecy yang adaptasi web novel dengan judul yang hampir sama, cuman beda di subjudul doang, yaitu Omniscient Reader's Viewpoint, bikinannya Sing Song. Nah ini kontroversinya gede banget. Bahkan kalau misalkan lu cek page Letterboxd film ini, lu akan ngeliat dia itu udah dihujani banyak skor 1,5. Gue nggak bilang itu semuanya review bombing ya, tapi kalau misalkan lu cek reviewnya yang ngasih skor 1, ngasih skor 1,5, itu kurang lebih menyampaikan soal satu hal, gimana film ini ngelakuin perbedaan yang gede banget dari web novelnya. Gue nggak tahu seberapa gede, gue bukan pembaca web novelnya, jadi gue di sini nggak mau compare antara film sama web novelnya, nggak. Tapi kalau ngomongin kontroversi soal perubahan di film yang adaptasi bukan cuma novel ya, misalkan komik lah atau materi apapun, itu emang udah sering terjadi. Dan di sini gue pengen sedikit membagi dua sisi lah soal isu itu secara general ya, bukan cuma soal Omniscient Reader tapi secara general. Pertama, sisi yang lebih personal sih, yang lebih subjektif dari gue jujur akan sangat kecewa juga misal ada materi yang gue suka, yang gue sangat cinta, terus diadaptasi jadi film, dan film itu ngelakuin perubahan yang buat gue itu gak bisa diterima. Let's say misal adaptasi film One Piece gitu, terus kemudian Luffy-nya diubah jadi karakter yang haus darah yang serius banget gitu, gue pasti ngamuk sih. Atau ini monsternya Urasawa Naoki, terus misalkan diubah si Johan jadi cowok yang kelemar-kelemar dan galau, itu gue juga pasti akan kecewa. Kalau gue personal, gue percaya bahwa adaptasi walaupun nggak haram hukumnya untuk ngelakuin modifikasi ya, namanya alih media tuh modifikasi pasti bakal ada dilakuin lah. Tapi buat gue tetap semestinya stick to the original sesetia mungkin, kecuali di hal-hal yang ya mau nggak mau harus diubah. Gue nggak setuju sama perubahan yang terlalu ekstrim pada saat ada film mengadaptasi sesuatu. Tapi apakah itu salah? Nggak juga. Soalnya ada sisi yang lain nih, bahwa adaptasi itu memang harus punya personal touch dari filmmakernya. Akan jadi jelek juga kalau misalkan sebuah adaptasi itu udah 100% setia tapi nggak ada sama sekali personal touch dari si filmmaker. Dan adaptasi yang beda dari materi asli itu adalah praktek yang udah sering terjadi di film, dan nggak otomatis hasilnya jelek. Bahkan banyak adaptasi yang beda dari materi aslinya, hasilnya justru keren banget. Let's say The Shining-nya Stanley Kubrick atau Breakfast at Tiffany's. Itu semua great movies dari great novel yang kemudian diubah dengan lumayan ekstrim. Terutama The Shining sih. Kalau Breakfast at Tiffany's, seingat gua perubahan cuman terjadi di ending yang beda banget, sama ada beberapa modifikasi lah. Kalau The Shining kan super beda, sampai si Stephen King tuh benci sama filmnya. Tapi apakah itu salah? Nggak juga. Dan hasilnya apakah bagus? Yes. Dua film itu keren-keren, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Ini bukan opini aman sih, gue bukan berusaha untuk beropini dengan aman biar nggak dihujat atau apa. I mean, sekali lagi, gue personally lebih suka kalau adaptasi itu setia, karena ada author, ada fans yang itu harus dikasih respect sama pembuat film yang mengadaptasi source material itu. Tapi gue nggak percaya kalau perubahan se-ekstrim apapun itu adalah dosa. Kalau di kasus seperti ini nggak ada yang 100% benar atau salah, nggak hitam putih, ini lebih ke arah gray area gitu sih. Nah, kalau ngomongin Omniscient Reader The Prophecy, gue mau nge-review ini dari sudut pandang orang awam, orang yang sama sekali nggak tahu soal web novelnya tuh seperti apa, sama sekali nggak tahu source materialnya gimana, ceritanya, karakternya, konfliknya, dunianya, apapun. Gue sama sekali nggak tahu, gue buta soal hal ini. Gue tertarik nonton pure cuman karena ensemble cast-nya. Gila, itu cast-nya bintang semua, dari yang lawas-lawas kayak agak lawas ya, kayak Lee Min Ho lah, terus yang agak baru An Hyo Sop, terus dari yang lulusan Idol Jisoo Blackpink, ada Nana juga, terus ada siapa lagi, si Chae Subin yang dari K-drama. Ini ensemble cast-nya gede banget. Gue tertarik karena itu, dan gue nonton dengan pikiran yang lebih netral ya. Gue nggak tahu ini seperti apa materi aslinya, dan I like it. Buat merangkum kenapa gue suka, kira-kira kayak gini deh. Di satu scene, protagonisnya yang diperanin An Hyo Sop, buat yang non pecinta dunia Korea, An Hyo
Hyosop itu yang kalau lu mau nonton bioskop ada iklan mie sedap. Nah, brand ambasadornya dia tuh, mas-mas mie sedap. Jadi ada adegan tuh karakternya An Hyosop itu make tabungan koin dia. Nanti akan gue jelasin detailnya gimana. Tapi intinya dia make tabungan koin virtual buat ngupgrade kemampuan dia. Dia pakai koin itu bikin tubuhnya itu jadi lebih kuat, jadi punya super power, lebih lincah dan lain-lain. Di situ gue ngerasa ini film kayak ngewujudin mimpi anak-anak dalam diri kita gitu. Child in us itu kayak diwujudin mimpinya. Mimpi dimana kita itu pengen menjalani hidup kayak video game. Dalam arti kalau di video game kan kita mau jadi lebih kuat, ya udah beli item atau pakai koin untuk ngupgrade kekuatan, power up. Terus kita jadi jagoan serba bisa yang di luar nalar lah, kita bisa terbang, bisa ngeluarin partikel api-api atau apa. Jadi keren, jadi kuat dengan gampang. Nggak harus kita berlatih kanuragan atau apapun itu, cukup spending koin. Kring. Wih anjir, power up. Gue yakin bukan cuma gue, banyak dari lu mungkin yang juga punya mimpi yang sama pada saat masih kecil. Kayak ngebayangin, wah keren juga nih kalau kayak karakter di video game nih. Jadi ibaratnya Omniscient Reader ini punya spirit yang sama kayak video game, yaitu sebuah escapism dari realita kita yang namanya juga realita ya, terlalu realistis, terlalu monoton. Kemudian ada nih video game yang jadi escapism, dimana kita bisa jadi seseorang yang berbeda, yang lebih dekat dengan sosok yang mungkin kita idam-idamkan. Nah, cuman apa yang dihadapi sama protagonisnya di sini yang namanya Kim Dok-ja yang diperanin An Hyosop itu bukan escapism, itu real, dimana dunia dia mendadak kacau pada saat web novel favorit si Kim Dok-ja ini mendadak jadi realita, di mana umat manusia itu harus bertahan hidup kayak karakter dalam video game. Mereka harus selesaiin misi, ada main mission, ada side mission, ada hidden mission. Buat ngelanjutin perjalanan mereka harus nyelesain misi-misi itu, baru unlock lokasi berikutnya. Mereka mesti ngumpulin koin buat power up, mereka mesti ngumpulin dan beli item juga biar makin kuat. Kayak video game. Ini bener-bener pada saat gue nonton, wah game banget nih. Nah, tapi yang menarik satu nih, si Kim Dok-ja itu kan udah baca novelnya. Dia tahu nih apa yang bakal terjadi di dunia ini. Dan itu bikin dia bisa ngeprediksi, ini pada saat nyelesain misi A nih, harus pakai strategi apa, harus beli item apa, dia semua tahu. Makanya subjudul film ini The Prophecy ya, karena dia tuh kayak seorang peramal gitu, kayak nabi yang mendapatkan wahyu. Dan dia juga tahu bahwa kunci keselamatan dunia itu terletak di pundaknya Yoo Jung-hyuk yang diperanin Lee Min-ho. Dia ini adalah protagonis dari web novel yang dibaca sama Kim Dok-ja. Itu juga menarik. Soalnya biasanya kalau di film-film kayak ini, si protagonis kan adalah the chosen one. Dan di sini Kim Dok-ja bukan the chosen one. The chosen one-nya adalah si Jung-hyuk, si Lee Min-ho. Sedangkan si Kim Dok-ja ini cuma sebatas kayak karakter supporting. Well, Omniscient Reader bukan yang pertama pakai formula kayak gitu. Udah ada beberapa film-film lain yang di situ intinya protagonisnya itu bukan the chosen one. Dan pesan yang dimunculin adalah walaupun lu bukan sang terpilih, lu tetap harus bisa menulis cerita lu sendiri. Lu nggak boleh pasrah bahwa gue bukan siapa-siapa, gue harus ikutin takdir gue itu. Nggak, lu harus tulis cerita lu sendiri. Itu udah ada beberapa film yang kayak gitu. Cuman tetap kerasa unik karena mostly formula yang dipakai adalah si protagonis merupakan the chosen one. Yang keren banget dari Omniscient Reader ini sebenarnya adalah bangunan dunianya sih. Dunianya itu unik, bener-bener kayak video game dengan segala missionnya, atau yang di sini disebut skenario ya, mission itu ya. Dengan semua skenario itu, dengan semua makhluk-makhluk aneh, naga lah, alien lah, itu bisa ngelahirin dunia yang menarik. Dunia yang bikin gue tuh pada saat nonton selalu mikir, wah ini anjir apalagi yang bakalan muncul berikutnya, ini konflik apalagi. Gue selalu excited untuk nungguin apalagi nih yang bakal filmnya kasih. Dan karena alurnya itu digerakin dengan cepat, excitement itu jadi bisa kejaga. Cuman alur yang cepat itu ya kayak istilahnya tuh pisau bermata dua lah. Di satu sisi tadi bisa mempertahankan intensitas, excitement, tapi di sisi yang lain eksplorasi dunianya yang unik itu, yang kaya banget itu jadi kerasa masih kurang matang. Jadi masih banyak lah beberapa rules, beberapa aturan dari dunia Omniscient Reader nih yang bikin gue bertanya-tanya, yang masih bikin gue tuh lah ini kok bisa gini, ini kok bisa gitu. Yang gue tahu bahwa mungkin aja itu memang baru bakal dijelasin di sequelnya. Tapi kan ya mana gue tahu. Itu loh yang gue agak sebel sama modern filmmaking yang modelnya franchise ya. Treatmentnya nggak per film, tapi udah dipikirin sampai ke depan. Nah jadi banyak poin-poin storytelling yang belum dijelasin di sini, seolah kayak plot hole, bikin experience
nonton terganggu, ternyata baru dijelasin di sequelnya. Ya kalau sequelnya akhirnya dibikin, kalau ternyata di cancel tetap jadi plot hole nih. Nah itu gue jujur agak kurang suka dengan metode filmmaking yang seperti itu. Baiknya sih gini, mau lu itu berniat bikin 10 film kayak, tetap lu treat itu one by one, satu persatu. Matengin film ini baru nanti lu mikir soal sequelnya. Gue lupa belum bahas ensemble cast-nya nih, padahal itu adalah poin paling seru di Omniscient Reader nih selain dunianya ya. Jadi di sini Kim Dokja nggak melakukan perjalanan sendiri. Ada beberapa orang yang ikut sama dia. Ada Yu Sang Ah yang diperanin Choi Subin, dia ini merupakan rekan kantornya Dokja. Terus ada Lee Hyun Sung yang diperanin Shin Sung Ho, dia mantan tentara. Ada Jung Hee Won diperanin Nana, dia ini petarung tangguh yang jago pakai belati. Sama ada Lee Gil Yong yang diperanin Kwon Eun Song. Ini yang paling unik, dia adalah bocah penyuka serangga yang punya kekuatan bisa manggil serangga apapun. Ant-Man kalah sama bocah ini. Sama nanti ada juga muridnya Young Jung Hyuk yaitu Lee Ji Hye yang diperanin Jisoo Blackpink. Nah dia adalah seorang sniper. Gue suka karakter-karakter ini. Walaupun mungkin kalau kita ngomongin eksplorasi naskah ya, per karakter itu nggak yang dieksplor secara dalam banget, secara psikologisnya dan lain-lain, itu mungkin nggak. Tapi at least masing-masing dari mereka itu dikasih kesempatan buat bersinar, dapat spotlight lah. Nanti masing-masing dari mereka tuh at least bakalan dapat satu momen yang highlight gimana kerennya mereka tuh. Si bocil tadi dengan kekuatan serangganya yang bisa sampai manggil apa sih belalang raksasa lah. Terus karakternya Jisoo yang jago sniper itu berperan besar nanti di klimaks. Terus karakternya Nana juga keren banget. Nanti ada adegan action yang gua ngelihatnya keren banget anjir Nana di situ. Nah tapi kalau ngomongin action ya, Omniscient Reader ini sayangnya masih digarap kayak ya film blockbuster modern yang berkiblat ke Hollywood. Sebenarnya directing si sutradaranya Kim Byung-woo itu lumayan punya tenaga lah. Jadi actionnya nggak kelemar-kelemar, seru masih, tapi stylenya itu tadi nggak lebih dari gaya khas blockbuster modern yang berkiblat ke Hollywood. Isinya adalah CGI duar. Wah CGI semua ini guys. Kadang gue sampai bingung ini apa yang lagi gue tonton di layar ini. Cuman kelihatan efek sama efek saling bergesekan dan berbenturan, ini nggak jelas apa yang kelihatan. Kalau ngomongin CGI ini juga rame dibahas nih, katanya CGI jelek banget. Buat gue yes and no sih. No karena CGI-nya pada saat harus memvisualkan misal makhluk yang ngelakuin gerakan-gerakan simple atau cuman diem, itu bagus. Kayak misalkan nanti ada naga laut namanya tuh apa kemarin ya? Ikhtiar kayak Ikhtiarsaurus or something gitulah pokoknya lah. Nanti gue search ada tulisannya di sini. Itu pokoknya kelihatan keren karena si naga itu nggak ngelakuin banyak gerakan pada saat pertama nongol ya, cuman gue ngeliat bagus CGI-nya untuk ukuran Korea ya. Tapi pada saat harus menghidupin gerakan-gerakan yang lebih kompleks, yang lebih cepet set kayak gitu, atau menghidupkan environment setting yang sepenuhnya itu pakai CGI, nah mulai kelihatan kasar. Sebenarnya gak jelek ya, sekali lagi gue paham bahwa ini bukan produk Hollywood. Dan kalau ngelihat kuantitas seberapa banyak CGI yang dipakai untuk sebuah film yang bukan produksi Hollywood, pencapaiannya Omniscient Reader ini not bad sebenarnya. Sebanyak itu CGI-nya loh. But still, gue tetap berpikir bahwa semestinya si filmmaker itu yang gak berusaha sejauh itu pakai CGI lah. Bisa kok lu akalin dengan cara yang lain yang lebih praktikal, atau mungkin lebih sederhana, gak harus sebesar itu juga. Kalau jadinya lu harus memaksakan diri memakai CGI yang lu belum mampu. Tapi apakah itu merusak experience nontonnya? Enggak juga. Terus dunianya juga unik. Gue selalu happy pada saat film ini tuh memakai elemen-elemen yang kayak video game tadi. Tiba-tiba si Kim Dokja beli item lah, nuker koin lah. Itu gue selalu seneng karena anjir kayak main game rasanya, seru banget. Ya simpelnya ini escapism lah. Perlakukan Omniscient Reader The Prophecy ini kayak escapism yang bikin lo sebentar melupakan realita yang biasa-biasa aja, realita yang apa adanya, realita yang mundane. Lu datang ke bioskop pengen nonton sesuatu yang aneh, yang over the top, lo akan terhibur. Kalau skor buat Omniscient Reader The Prophecy gue kasih 7,5 dari 10. Jadi silakan dicoba. Mungkin yang agak-agak mundur, takut karena udah banyak komentar negatif soal film ini, silakan kasih dulu kesempatan. Pastikan lu nonton sendiri dulu. Kalau ternyata pada saat nonton lu merasakan kekecewaan yang sama dengan yang lu denger di medsos, ya udah jelek-jelekin filmnya nggak apa-apa. Tapi at least kasih ini fighting chance lah. Terutama buat para penonton awam ya kayak gua ya, yang bukan pembaca novelnya. Kalau pembaca novelnya udah kadung kecewa ya mau gimana lagi. Tapi buat yang penonton awam silakan coba kasih dulu kesempatan. Dan buat yang nonton, bagiin review kalian di kolom komentar atau bisa juga
juga isi di skorefilm.com. Silahkan tuliskan skor dan opini kalian di sana. And thank you so much buat teman-teman yang masih setia join membership Cineklip sampai hari ini, terutama beliau-beliau berikut ini ya, dari Tir Besti dan La Familia. Thank you so much. Oke, dan gue Rashid Hari. Sampai ketemu di review-review berikutnya.